Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurrohmah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alur pembelajaran model Challenge Based Science Technology, Engineering, and Mathematics atau disingkat dengan CB-STEM. Terdapat 4 tahap dalam alur model CB-STEM ini. Yang pertama yaitu kontekstualisasi atau mengaitkan topik yang akan diajarkan dengan pengalaman siswa. Kemudian yang kedua, ekstensifikasi atau mengembangkan materi agar lebih komprehensif. Yang ketiga, sintesis, yaitu memberikan kesempatan siswa untuk menyelesaikan tantangan. Dan yang keempat, refleksi atau memberikan apresiasi kepada siswa dan merefleksi kegiatan pembelajaran. Challenge Based STEM atau CB-STEM adalah model pembelajaran yang dikembangkan dengan mengintegrasikan pendekatan Challenge Based Learning dengan bidang STEM. Tujuan model CB-STEM antara lain yaitu yang pertama menghubungkan pembelajaran dengan tantangan dunia nyata, kemudian yang kedua meningkatkan keterampilan pembacaan masalah, kemudian yang ketiga meningkatkan kreativitas dan inovasi, yang keempat meningkatkan kerjasama dan keterampilan komunikasi, dan yang kelima meningkatkan minat dan keterlibatan dalam pembelajaran, kemudian yang keenam mempersiapkan siswa untuk karirnya masa depan. Tahap pertama dalam model CB-STEM ini yang pertama yaitu kontekstualisasi atau mengaitkan topik yang akan dipelajarkan dengan pengalaman siswa. Catatan pembelajaran pada tahap 1 ini yaitu mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkahnya itu yang pertama adalah brainstorming, kedua yang perancang mind mapping, yang ketiga adalah diskusi. Pertama pada tahap 1 ini adalah brainstorming, yaitu kegiatan siswanya adalah berpartisipasi aktif dalam sesi brainstorming dengan menjawab pertanyaan otomatis dari guru. Dan yang kedua, berkolaborasi dengan teman sekelas untuk mengeksplorasi pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, tidak ragu dalam menjawab pertanyaan guru. Sedangkan untuk kegiatan gurunya yaitu guru mengajak siswa untuk menceritakan pengalaman sehari-hari yang berhubungan dengan topik pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk menguji pemahaman awal siswa. Dan yang ketiga adalah guru mencerna dan mencatat semua jawaban dari siswa. Pengalaman belajar dari langkah 1 brainstorming ini yang pertama siswa terlibat aktif dalam sesi brainstorming. Kemudian yang kedua, suasana kelas yang kreatif dan kolaboratif mendorong siswa untuk tidak ragu dalam menjawab dan menceritakan pengalaman sehari-hari. Untuk media pembelajaran pendukung yaitu ada bisa menggunakan papan tulis dan spidol. Ini guru menggunakan papan tulis ini untuk mencatat jawaban siswa. Kemudian handphone ini digunakan untuk dokumentasi kegiatan, dan yang ketiga aplikasi brainstorming online atau Stormbot ini juga digunakan untuk mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman masing-masing siswa. Langkah kedua pada tahap 1 adalah mind mapping. Kegiatan siswanya yaitu setiap siswa menjawab pertanyaan dan mencatat pengalaman-pengalaman mereka dan menuangkan dalam bentuk mind mapping sederhana. Kemudian yang kedua, siswa berpartisipasi aktif dan tidak ragu menjawab pertanyaan dan menceritakan pengalaman mereka. Kemudian untuk kegiatan gurunya yaitu pertama, guru itu memandu siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk membantu siswa mengeksplorasi pengetahuan yang telah mereka dapat. Kemudian yang kedua, memastikan semua siswa terlibat dalam mengemukakan pendapat melalui kegiatan membuat mind mapping. Pengalaman belajar pada langkah kedua atau mapping. Yang pertama, siswa berpartisipasi aktif dalam membuat mapping untuk mengevaluasi ide topik pembelajaran yang telah muncul dalam sesi brainstorming. Dan yang kedua, siswa belajar bagaimana menganalisis dan mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan guru berdasarkan kriteria. Yang ketiga, guru mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Dalam kegiatan ini, media pembelajaran pendukungnya bisa menggunakan papan tulis dan juga alat tulis. Langkah ketiga pada tahap 1 ada diskusi. Kegiatan siswanya yaitu yang pertama berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas untuk mengevaluasi jawaban dari pertanyaan guru. Kemudian yang kedua memberikan argumen dan masukan terkait kelayakan dan kesesuaian jawaban mereka. Kemudian yang ketiga mendengarkan dengan sesama argumen dan masukan dari teman sekelas. Sedangkan untuk kegiatan gurunya yaitu yang pertama memandu diskusi kelas dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada siswa. Kemudian yang kedua memastikan semua siswa terlibat dalam diskusi, dan yang keempat memberikan informasi dan sumber yang relevan untuk membantu siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi pertanyaan. Kemudian yang keempat memandu siswa dalam mengintegrasikan pengetahuan yang telah didapat dengan pengalaman sehari-hari mereka. Pengalaman belajar pada langkah yang ketiga ini yaitu yang pertama siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas untuk mengevaluasi jawaban mereka saat sesi mind mapping dan brainstorming. Kemudian yang kedua, siswa belajar bagaimana menganalisis dan mengevaluasi jawaban menjadi sebuah ide
dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi dalam penyampaian argumen. Untuk media pembelajaran pendukung bisa menggunakan papan tulis dan spidol, kemudian video edukasi, guru menunjukkan konsep materi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga mesin pencarian, guru menggunakan mesin pencarian ini seperti Google untuk mencari sumber belajar atau informasi tentang topik yang akan diajarkan. Kemudian database online, ini juga dapat digunakan untuk mencari sumber lain, sumber-sumber info, artikel dan sebagainya melalui Gstore, Sciencerex, Sage, Google School dan sebagainya. Tahap kedua dalam model JBSTEM adalah ekstensifikasi, yaitu adalah mengembangkan materi agar lebih komprehensif. Capaian pembelajaran pada tahap 2 ini yaitu mengembangkan materi pembelajaran agar menjadi lebih komprehensif melalui metode kontekstual. Langkah-langkahnya yang pertama penjelasan materi, yaitu menjelaskan topik pembelajaran pada pertemuan tersebut. Kemudian yang kedua demonstrasi, yaitu mendemonstrasikan topik pembelajaran melalui percobaan sederhana menyeluruh. Dan yang ketiga diskusi, yaitu melakukan diskusi kelas untuk menganalisis hasil percobaan sederhana. Langkah pertama dari tahap kedua yaitu penjelasan konteks. Kegiatan siswanya yaitu menyimak penjelasan guru tentang topik pembelajaran dengan cermat. Kemudian yang kedua mencatat poin-poin utama yang mencakup latar belakang, hubungan dengan kehidupan sehari-hari serta dampak yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga berusaha memahami bagaimana topik pembelajaran terkait dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk guru yaitu menjelaskan topik pembelajaran secara lengkap, mencakup latar belakang, keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari serta dampak yang mungkin timbul. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai metode penyampaian yang menarik dan interaktif seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, dan multimedia. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari untuk membantu siswa memahami topik pembelajaran dengan lebih baik. Pengalaman belajar yang didapat dari langkah 1 tahap 2 ini, yang pertama siswa memperoleh pemahaman mendalam tentang topik pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa belajar cara mengaitkan topik pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan pengalaman pribadi mereka. Kemudian yang ketiga, siswa mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami berbagai isu yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Media pendukung yang bisa digunakan yaitu yang pertama bisa menggunakan video edukasi, kemudian alat tulis, papan tulis juga bisa, alat peraga edukasi untuk pemahaman konsep terhadap topik, kemudian bisa digunakan mesin pencarian seperti Google untuk mencari informasi atau topik yang diajarkan, kemudian database online juga untuk mencari artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik yang diajarkan. Langkah kedua pada tahap kedua ini adalah demonstrasi. Kegiatan siswanya yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan cermat dan menyiapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting. Kemudian tiga, mengamati alat dan bahan yang diperkenalkan oleh guru. Kemudian yang ketiga, melakukan percobaan secara kelompok atau individu. Yang keempat adalah melakukan refleksi pribadi atau kelompok tentang apa yang telah mereka pelajari. Kemudian menuliskan dalam kesimpulan dan memberikan umpan balik tentang kegiatan demonstrasi. Oke, untuk kegiatan gurunya yaitu memulai dengan menjelaskan tujuan demonstrasi dan konsep-konsep dasar. Kemudian yang kedua, memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam demonstrasi. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan percobaan sendiri dengan menggunakan alat dan bahan yang telah disediakan. Kemudian yang keempat, menutup sesi dengan merangkum konsep-konsep yang telah dipelajari dan menjelaskan relevansi praktis dari konsep-konsep tersebut. Pengalaman belajar dari langkah 2 tahap 2 ini, yaitu yang pertama siswa memperoleh konsep baru dari kegiatan demonstrasi. Kemudian yang kedua, siswa mendapatkan pengetahuan baru tentang alat-alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan demonstrasi. Yang ketiga, siswa memperoleh pengalaman untuk melakukan percobaan atau peragaan suatu proses. Dan yang keempat adalah siswa menganalisis dan mengidentifikasi poin-poin penting yang didapat. Dalam kegiatan ini dapat menggunakan media pembelajaran pendukung seperti video edukasi, kemudian alat peraga edukatif juga bisa, mesin pencarian, database online, dan juga handphone. Nah, langkah ketiga yaitu diskusi. Kegiatan siswanya yaitu yang pertama mendalami topik dan memperluas pemahaman melalui penjelasan. Kemudian yang kedua, menyampaikan ide di depan orang lain, meningkatkan keterampilan berbicara. Kemudian yang ketiga, menganalisis informasi dan membuat argumen dengan data dari percobaan. Dan yang keempat, kerjasama dengan teman sekelas dan berkolaborasi untuk memahami topik. Dan yang kelima, merefleksi pembelajaran, mengidentifikasi pemahaman dan area yang perlu diperbaiki. Kegiatan gurunya yaitu membuka diskusi dengan memberikan aturan dasar untuk memastikan diskusi berjalan lancar. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan terbuka dan mendalam yang mendorong siswa untuk berpikir kritis.
Kemudian yang ketiga, mengatur waktu bicara setiap siswa agar diskusi tetap terstruktur. Kemudian yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis atau mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang terakhir, menyimpulkan poin-poin utama dari diskusi dan memastikan bahwa konsep-konsep penting telah dipahami oleh semua siswa. Pengalaman belajar yang didapat dari langkah 3 pada tahap 2 ini, pertama siswa mendapatkan pengalaman dalam pemahaman konsep dari kegiatan demonstrasi, yang kedua siswa mengembangkan keterampilan komunikasi, berpikir kritis, kolaborasi, dan kerja sama tim, yang ketiga siswa belajar untuk bersikap terbuka terhadap berbagai pandangan dan kritik, kemudian yang terakhir yaitu siswa dapat menilai keterlibatan mereka sendiri dalam diskusi. Media pembelajaran pendukung yang dapat digunakan bisa menggunakan alat tulis, kemudian papan tulis, mesin pencarian di Google, dan sebagainya, dan juga database online seperti Google Scholar, dan Science Direct, Sage, dan sebagainya. Tahap ketiga pada model CBSTEM adalah sintesis, yaitu memberikan kesempatan siswa untuk menyelesaikan tantangan. Capaian pembelajaran ketiga ini adalah menyelesaikan dan melaporkan tantangan. Langkah-langkahnya yaitu pertama merencanakan tantangan, yaitu guru menjelaskan tantangan atau tugas yang akan diselesaikan oleh siswa. Kemudian yang kedua, diskusi untuk menyelesaikan tantangan, yaitu siswa berdiskusi cara untuk menyelesaikan tantangan atau tugas. Kemudian yang ketiga, melaporkan dan mendiskusikan hasil. Langkah pertama pada tahap ketiga ini yaitu perencanaan dan tantangan. Ya, kegiatan siswanya yaitu siswa mendengarkan dengan cermat penjelasan guru tentang tantangan atau tugas, catat poin-poin penting. Kemudian yang kedua, siswa aktif mengajukan pertanyaan jika ada bagian atau instruksi yang belum mereka pahami. Kemudian yang ketiga, siswa membuat rencana kerja berdasarkan instruksi yang diberikan, menentukan langkah-langkah yang akan mereka ambil. Dan yang keempat, siswa mengumpulkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru. Sedangkan kegiatan gurunya yaitu guru merancang tantangan atau tugas yang relevan dengan topik pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, guru memulai dengan memberikan gambaran umum tentang tantangan atau tugas yang akan dikerjakan. Kemudian yang keempat, guru menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan siswa. Dan yang kelima adalah guru membuka sesi tanya jawab untuk memastikan bahwa mereka semua memahami instruksi dari guru. Pengalaman belajar yang didapat dari langkah 1 tahap 3, yaitu yang pertama, siswa belajar untuk mendengarkan dengan cermat penjelasan guru tentang tantangan atau tugas dan mencatat poin-poin penting. Yang kedua, melatih keaktifan siswa untuk bertanya jika ada bagian instruksi yang belum dipahami. Dan yang ketiga, siswa membuat rencana kerja berdasarkan instruksi guru. Dan yang keempat, siswa mengetahui alat dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tantangan atau tugas yang tepat. Dalam kegiatan ini, media pembelajaran pendukungnya bisa menggunakan video, kemudian alat tulis, papan tulis, dan mesin pencarian seperti Google, internet, browser, dan sebagainya. Langkah kedua dari tahap ketiga ini adalah diskusi untuk menyelesaikan tantangan. Kegiatan siswanya yaitu yang pertama, siswa mulai mengerjakan tantangan atau tugas sesuai dengan langkah yang telah direncanakan dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, siswa bekerja sama dengan anggota kelompok mereka, berbagi tugas dan saling membantu untuk mencapai hasil terbaik. Kemudian yang ketiga, siswa secara berkala mengevaluasi kemajuan mereka, memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Kemudian yang keempat, siswa aktif meminta umpan balik dari guru atau teman sekelas untuk memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan mereka. Kemudian yang kelima, yaitu siswa menyelesaikan tantangan atau tugas dalam waktu yang ditentukan. Kemudian yang keenam adalah siswa menyusun laporan atau dokumen yang merinci langkah-langkah yang diambil, strategi yang digunakan, temuan utama, dan hasil akhir dari tantangan yang mereka selesaikan. Sedangkan untuk kegiatan gurunya, yaitu guru mengawasi kemajuan siswa, memastikan mereka mengikuti langkah-langkah yang telah direncanakan. Kemudian yang kedua, guru memberikan arahan dan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau membutuhkan klarifikasi. Kemudian yang ketiga, guru memberikan umpan balik konstruktif untuk membantu siswa memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan mereka. Dan yang keempat, guru membantu kelompok siswa bekerja sama dengan efektif. Dan yang terakhir adalah guru mengevaluasi kemajuan siswa secara berkala untuk memastikan mereka berada di jalur yang benar. Pengalaman belajar yang didapat dari langkah 2 pada tahap 3, yaitu yang pertama, siswa memahami topik dengan lebih baik melalui penerapan langkah-langkah yang direncanakan. Yang kedua, siswa mengembangkan keterampilan kolaborasi dan kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga, siswa belajar mengevaluasi kemajuan mereka sendiri dan membuat perbaikan yang diperlukan. Kemudian yang keempat, siswa belajar menerima dan menggunakan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Yang kelima, yaitu siswa belajar mengelola waktu untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan memenuhi kriteria penilaian. Dan yang terakhir, siswa mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sesuai instruksi.
Media pembelajaran pendukung yang dapat digunakan pada kegiatan ini yaitu pertama alat bantu visual, kemudian uh, video edukasi, bisa juga menggunakan buku dan materi cetak tentang topik yang diajarkan, kemudian alat dan bahan percobaan, dan yang terakhir bisa menggunakan alat tulis juga. Lanjut ke langkah ketiga pada tahap ketiga, yaitu melaporkan dan mendiskusikan hasil kegiatan siswanya, yaitu siswa mempresentasikan hasil atau laporan mereka kepada kelas atau kelompok. Mereka menjelaskan langkah-langkah yang diambil, strategi yang digunakan, temuan utama dan hasil akhir dari tantangan mereka selesaikan. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan demonstrasi praktis atau menunjukkan produk fisik dari hasil kerja mereka jika relevan. Kemudian yang ketiga, siswa menjawab pertanyaan dari audiens tentang hasil kerja mereka. Kemudian yang keempat, siswa terlibat dalam diskusi dengan audiens tentang hasil kerja mereka. Dan yang terakhir adalah siswa melakukan refleksi singkat tentang proses presentasi mereka. Dan untuk kegiatan guru adalah guru memastikan setiap kelompok atau siswa memiliki waktu dan tempat yang cukup untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Dan yang kedua, guru mendengarkan presentasi dengan penuh perhatian dan menunjukkan minat terhadap apa yang disampaikan siswa. Dan yang ketiga, guru memberikan umpan balik konstruktif untuk membantu siswa memahami kekuatan dan area perbaikan dalam presentasi mereka. Dan yang keempat adalah guru mengajukan pertanyaan untuk mendorong siswa berpikir lebih dalam. Kemudian yang kelima adalah guru memfasilitasi diskusi kelas setelah presentasi. Kemudian yang terakhir adalah guru menilai presentasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pengalaman belajar dari langkah 3 tahap 3 ini, yang pertama siswa belajar menyusun dan menyampaikan presentasi. Kemudian yang kedua, siswa mendapat pengalaman menunjukkan produk fisik atau melakukan demonstrasi praktis terkait hasil kerja mereka. Kemudian yang ketiga, siswa mengasah keterampilan menjawab pertanyaan dari audiens, memberikan penjelasan lebih lanjut dan klarifikasi mengenai laporan atau proyek mereka. Kemudian yang keempat, siswa terlibat dalam mendiskusi, bertukar ide, menerima tanggapan dan umpan balik dari audiens. Dan yang terakhir, siswa melakukan refleksi singkat tentang proses presentasi. Media pembelajaran pendukung yang dapat digunakan bisa berupa presentasi slide seperti PPT, kemudian juga bisa menggunakan video atau poster atau laporan proyek, demo produk fisik dari karya siswa, kemudian bisa menggunakan perangkat lunak interaktif seperti PowerPoint, Google Slide atau Keynote atau Canva juga bisa digunakan. Kemudian laporan tertulis siswa dan alat tulis. Tahap keempat pada model CB-STEM adalah refleksi, yaitu memberikan apresiasi pada siswa dan merefleksikan kegiatan belajar serta mempublikasikannya. Capaian pembelajaran pada tahap 4 ini adalah memberikan apresiasi kepada siswa dan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran serta mempublikasi karya siswa. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengapresiasi siswa, yang kedua adalah refleksi kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah publikasi karya. Kegiatan siswa pada langkah pertama mengapresiasi siswa adalah yang pertama, siswa atau kelompok yang menerima penghargaan maju ke depan kelas menggunakan sertifikat dari berupa barang ataupun pujian dari guru. Kemudian yang kedua, siswa yang telah tidak menerima penghargaan memberikan dukungan moral kepada teman-teman mereka yang diakui dengan tepuk tangan atau ucapan selamat. Kemudian yang ketiga, siswa merenungkan prestasi mereka dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan berikutnya. Untuk kegiatan gurunya pada langkah satu ini, yaitu pertama, guru memberikan penghargaan baik berupa sertifikat, hadiah berupa barang atau pujian kepada siswa yang telah menunjukkan usaha dan kontribusi yang signifikan selama kegiatan pelajaran. Kemudian yang kedua, guru memberikan pujian secara spesifik dan tulus mengakui pencapaian setiap individu atau kelompok. Kemudian yang ketiga, guru juga memberikan motivasi kepada siswa atau kelompok yang belum memperoleh hasil maksimal untuk terus berusaha dan berpartisipasi aktif. Kemudian yang keempat, guru mengidentifikasi dan menyebutkan contoh-contoh spesifik dari kinerja yang baik. Pengalaman belajar yang didapat siswa dari langkah 1 tahap 4 ini, yang pertama, siswa memiliki rasa percaya diri dan motivasi untuk terus berprestasi. Kemudian yang kedua, siswa memiliki empati dan sikap solidaritas terhadap kesuksesan orang lain. Yang ketiga, siswa memiliki kesadaran pentingnya mendukung dan mendorong sesama dalam perjalanan belajar mereka. Kemudian yang keempat, siswa mampu merenungkan prestasi pribadi dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan. Yang kelima, siswa dapat memahami bahwa penghargaan bukan hanya tentang pujian, tetapi juga tentang pengakuan akan usaha dan dedikasi. Dan yang terakhir, siswa menyadari bahwa prestasi adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan yang konsisten. Media pembelajaran pendukung yang dapat digunakan yaitu pertama, bisa menggunakan handphone. Handphone ini digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan apresiasi tersebut. Kemudian yang kedua, benda atau barang untuk menghargai bisa berupa sertifikat, kemudian snack atau mungkin alat tulis gitu bisa digunakan.
Langkah kedua pada tahap 4 adalah refleksi kegiatan pembelajaran. Kegiatan siswanya adalah siswa mendengarkan feedback dari guru dan mencatat poin-poin penting. Kemudian yang kedua, siswa berbagi pengalaman dan pandangan mereka mengenai pembelajaran yang baru saja dilakukan. Dan yang ketiga, siswa melakukan refleksi diri tentang apa yang telah mereka pelajari, tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka dapat memperbaiki diri di masa depan. Kegiatan guru pada langkah kedua ini adalah guru melakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana tujuan belajar telah tercapai. Dan yang kedua, guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa serta saran untuk perbaikan dan peningkatan. Kemudian yang ketiga adalah guru mengadakan diskusi reflektif mana siswa diajak untuk berbagi pengalaman mereka selama pembelajaran. Yang keempat adalah guru mencatat poin-poin penting dari refleksi ini untuk merencanakan pembelajaran di masa depan. Pengalaman belajar yang didapat dari langkah 2 tahap 4 ini, yang pertama siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan melalui umpan balik guru. Kemudian yang kedua, siswa mampu memperkuat pemahaman topik melalui berbagai pengalaman dan pandangan dalam diskusi. Yang ketiga, siswa mampu meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi dengan mendengarkan dan berbagi perspektif teman. Kemudian yang keempat, siswa mampu mengembangkan keterampilan reflektif dan merencanakan langkah perbaikan untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan belajar. Media pembelajaran pendukung yang dapat digunakan pada kegiatan ini yaitu yang pertama alat bantu visual ya, seperti PPT, kemudian papan tulis juga bisa. Kemudian yang kedua adalah alat tulis. Langkah ketiga pada tahap keempat yaitu adalah publikasi karya. Kegiatan siswa di sini adalah siswa menyusun karya mereka sesuai dengan media yang dipilih, baik itu artikel, pamflet, brosur, poster, ataupun video. Yang kedua adalah jika karya tersebut adalah hasil kerja kelompok, siswa berkolaborasi dengan teman-teman untuk menyusun dan menyempurnakan karya tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa merevisi karya mereka berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh guru. Dan yang keempat, siswa terlibat dalam proses distribusi karya mereka, seperti mengunggah video ke platform online, memberikan pamflet, atau menempelkan poster di area yang telah ditentukan. Kegiatan guru pada langkah ini yaitu pertama guru membantu siswa memilih media publikasi yang sesuai seperti artikel, maka brosur, poster, ataupun video. Kemudian yang kedua, guru memberikan pengarahan tentang isi, format, dan teknik yang efektif untuk penyampaian informasi melalui media publikasi yang dipilih. Yang ketiga, guru mereview karya siswa sebelum dipublikasikan dan memberikan umpan balik serta saran untuk perbaikan. Dan yang keempat adalah guru membantu mendistribusikan karya siswa melalui berbagai saluran seperti situs web sekolah, media sosial, papan pengumuman sekolah, ataupun acara pameran sekolah. Pengalaman belajar yang didapat dari langkah 3 pada tahap 4 ini, yang pertama, siswa belajar menerapkan panduan yang diberikan oleh guru dan mengembangkan kreativitas dalam menyusun karya seperti artikel, pamflet, brosur, poster, ataupun video. Yang kedua, siswa mengembangkan keterampilan kolaborasi dengan kerjasama dengan teman-temannya untuk menyusun dan menyempurnakan karya kelompok. Kemudian yang ketiga, siswa meningkatkan kualitas karya mereka dengan revisi berdasarkan umpan balik yang diterima dari guru. Yang keempat, siswa belajar tentang proses distribusi dengan mengunggah video ke platform online, membagikan pamflet, atau menempelkan poster di area yang ditentukan. Yang terakhir yaitu siswa memperoleh keterampilan teknis yang diperlukan untuk membuat dan mendistribusikan berbagai bentuk media publikasi. Media pembelajaran pendukung bisa menggunakan media saluran, yaitu seperti situs web sekolah, media sosial, papan pengumuman sekolah, atau acara pameran sekolah. Bisa digunakan untuk mendistribusikan karya siswa. Kemudian bisa menggunakan mesin pencarian juga seperti Google, Microsoft Edge, Opera gitu untuk mencari referensi cara membuat karya dan mendistribusikannya. Kemudian yang terakhir alat dan bahan pembuatan karya. Ini bisa berupa laptop, gunting, lem, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk pembuatan karya. Demikian penjelasan tentang alur pembelajaran JPSTEM. Semoga model JPSTEM ini dapat bermanfaat dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.